banyak orang membuat huru-hara. Tetapi konon katanya, apakah betul Bung Ara Sirait membuat huru-hara? Memang politik itu sangat dinamis, di mana ada peluang di sana, ada jalan untuk meniti karir yang lebih tinggi lagi. Dan ada juga yang membuat berita-berita huru-hara. Dia bukan membuat huru-hara, tapi berita-berita itu menjadikan seolah-olah terjadi huru-hara, di mana dia meringankan kantongnya untuk memberikan hadiah 8 juta apabila ada orang yang mampu menemukan seseorang yang saat ini menjadi buronan. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puis Live. Di musim yang dingin ini, banyak orang membuat huru-hara. Tetapi konon katanya, apakah betul Bung Ara Sirait membuat huru-hara? Mari kita simak. Dan nanti kita dengarkan juga di KKND bahwa wawancara Bung Ara Sirait itu sangat luar biasa, vulgar dan terbuka apa adanya. Ara Sirait ini adalah seorang Batak yang selalu ceplas-ceplos apa adanya, dan dia berkata jujur apa adanya. Tidak ada kata-kata udang di balik batu. Dia seorang pengusaha yang cukup sukses belakangan ini. Namun banyak orang yang iri kepadanya dan banyak mempertanyakan dari mana uangnya. Ya, ternyata dia seorang pengusaha yang cukup sukses, di mana Bung Ara Sirait ini adalah mempunyai orang tua yang juga merupakan pendiri Partai Demokrasi Perjuangan saat itu. Tapi namun sayang sekali, karier di bidang politiknya selesai sampai di situ saja. Setelah Bung Ara ini duduk di DPR sekian lamanya, mungkin sampai 15 tahun lamanya, dia adalah kader PDI Perjuangan. Namun pada saat pemilihan presiden yang lalu, Bung Ara itu membeliau, akhirnya dia bergabung dengan Bapak Prabowo Subianto. Ya, tidak ada salahnya lah, karena mungkin itu memang politik itu sangat dinamis, di mana ada peluang di sana, ada jalan untuk meniti karir yang lebih tinggi lagi. Ternyata dia benar-benar, dia sekarang menjadi seorang menteri di kabinet Bapak Prabowo, yaitu Menteri Perumahan, di mana wakilnya kalau tidak salah Bro Fahri Hamzah. Keduanya sebetulnya sangat awam di bidang perumahan. Untuk itu Bapak Menteri Ara ini memberikan peluang untuk wakilnya, karena belum tahu banyak mengenai properti. Wakilnya ini mempelajari properti di luar negeri seperti di India, China, dan negara-negara lain. Kenapa sih negara-negara itu bisa membuat properti sedemikian banyaknya? Nah, karena target yang diberikan oleh Bapak Presiden yaitu 3 juta rumah per tahun, banyak orang yang tidak percaya apakah mampu. Termasuk saya sendiri, Mr. Pussy Live, mengatakan bahwa tidaklah mungkin dan sangat sulit terjadi untuk menciptakan per tahun itu 3 juta rumah. Berarti dalam 5 tahun bisa 15 juta rumah. Tetapi Aristoteles mengatakan kemungkinan itu selalu ada apabila program Bro Ara ini didukung oleh semua kalangan, semua menteri, tentunya oleh Bapak Presiden itu sendiri. Konon katanya budget di APBN untuk pembangunan perumahan ini
hanya maksimal mungkin 250.000 rumah. Kalau ini yakinlah Bung Ara pasti bisa mencapainya. Tetapi untuk 3.000 rumah kita masih tanda tanya. Nah, kenapa dia dikatakan membuat huru hara? Ya sesungguhnya kalau kita banyak melihat, mendengarkan berita-berita mengenai Bung Ara ini, sebetulnya banyak orang nggak suka sama dia karena memang satu, mereka cabut dari PD Perjuangan bergabung dengan Kim Plus, di mana pada saat dia bergabung dengan Kim Plus dia menunjukkan prestasi yang luar biasa yang mempunyai sumbangsih juga mungkin pada saat pemilu yang baru lalu. Ini yang menjadi pertimbangan sehingga dia menjadi Menteri Perumahan saat ini. Hendaknya kita harus menantikan apa sih yang dikatakan, kenapa dia berani menyambut program 3 juta rumah di negeri ini. Ya mereka sudah membuktikan sendiri bahwa mereka mempunyai program yang belum pernah ada sebelumnya, di mana tanah-tanah yang merupakan sitaan dari para koruptor itu diusulkan oleh mereka untuk dijadikan perumahan untuk rakyat, di mana dia sudah memulai membangun kecil-kecilan, malah mungkin di tanah grupnya dia sendiri, membangun perumahan yang jumlahnya tidak terlalu besar, di mana dananya itu diambil dari CSR daripada konglomerat yang salah satu Bapak Aguan. Nah itu dilakukan dan ini pemikiran yang sangat brilian. Dulunya belum pernah ada orang memikirkan hal ini. Walaupun kecil mungkin awalnya, tetapi nanti pada akhirnya apabila program CSR-nya konglomerat ini berhasil menjadi rumah, menjadi kawasan perumahan, saat itulah akan banyak lagi para pengusaha akan menyumbangkan CSR-nya untuk membangun rumah di tanah, juga sumbangan dari para pengusaha ataupun para politikus yang lainnya. Itu luar biasa sekali. Tapi belum terlihat apakah 3 juta rumah itu akan berhasil diciptakan oleh Bung Ara. Tetapi kalau kita hubung-hubungkan dengan 3 juta rumah ini termasuk para seluruh developer yang ada di Indonesia, mungkin hal ini akan bisa tercapai. Termasuk apartemen yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Kalau ini digabungkan mungkin saja perjuangan Bung Ara untuk menciptakan, untuk membangun 3 juta rumah itu bisa saja terjadi. Namun dikatakan pada waktu wawancara Kick Andy, Bung Ara ini membuat huru hara. Misalnya pada saat dia mempresentasikan pembangunan perumahan, dia tidak menyebutkan wakil presiden. Bahkan di dalam proposalnya yang ada gambar Bapak Prabowo. Tapi dia sudah bantah. Kenapa ditaruh gambar Bapak Prabowo saja? Karena biar tidak terjadi dualisme di dalam membangun rumah yang sangat masif ini. Artinya itu memang mungkin masuk akal sekali. Tetapi mungkin di dalam kantor kementeriannya nggak mungkin ada Bapak Prabowo aja. Pastilah akan ada foto Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai Wapres. Nah ini mungkin yang kita lihat. Dan ada juga yang membuat berita-berita huru hara. Dia bukan membuat huru hara, tapi berita-berita itu menyebabkan seolah-olah terjadi huru hara, di mana dia meringankan kantongnya untuk memberikan hadiah 8 juta apabila ada orang yang mampu menemukan seseorang yang saat ini menjadi buronan. Itu yang terjadi sehingga dia dikatakan huru hara. Tapi untuk menjawabnya apakah betul dia melakukan huru hara, marilah kita dengarkan
wawancara dari Cake Andy dengan Mr. Ara Sirait. Saya cukup simpatik, dia adalah seorang yang ceplas-ceplos apa adanya. Ya, itulah tipe orang-orang Batak yang selalu seperti itu. Dan sesungguhnya lebih enak kita berteman sama orang yang ceplas-ceplos daripada orang yang diam-diam makan dalam. Nah, itulah coba kita analisa apa yang dibicarakan oleh Bung Ara Sirait di dalam wawancara di Metro TV. Terima kasih. Mari kita dengarkan, mari kita ulas. Semoga program-programnya berjalan dengan baik. Teman-teman di Gerindra yang membuat saya bahagia. Jabatan Menteri Perumahan ini tepat atau sebenarnya menurut hati kecil Anda, kalau aku ditempatkan jadi menteri yang lain, pasti akan lebih baik? Atau ini posisi yang menurut Anda tepat? Pak Prabowo itu tahu lapangan, tahu kekurangan saya, tahu sedikit mungkin apa yang saya bisa sumbangkan bagi negara ini. Jadi menurut saya beliau sangat bijak. Itu kan menurut Pak Prabowo. Ya, tapi menurut Bung Ara sendiri ini jabatan yang tepat. Ya, Kenapa tepat? karena ini kesempatan untuk bisa berbakti ya bagi negara. Kan ada sandang, pangan, papan. Ya, masih banyak sekali ya jutaan orang Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan tentunya di masa pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tentu ada harapan bagaimana kaum yang masyarakat yang berpenghasilan rendah ya bisa mendapatkan rumah. Itu ada harapan karena ini menjadi salah satu prioritas beliau. Jadi tentu kita diminta untuk bekerja keras, melakukan terobosan-terobosan out of the box, dan tentu memperhatikan aturan hukum yang ada di Indonesia, melakukan efisiensi, semangat anti korupsi yang tinggi, supaya bisa membuat cita-cita itu tercapai. Baik, nanti kita akan bicara soal perumahan ya. Saya sedikit ke belakang berkaitan dengan Anda ini kan dipanggil mau diperiksa sama Bawaslu ya, atas statement yang dianggap bernuansa sara. Karena Anda menganggap bahwa dengan Anies mendukung Pramono Rano, maka orang-orang non-muslim akan beralih mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi Anda mangkir ya? Enggak, saya belum dapat panggilan. Oh, Anda yang belum dipanggil? Kalau saya sudah datang, itu harus dong. Sebagai warga negara pasti datang. Saya akan jelaskan. Oke, jadi Bahwa Anda itu datang ya? pasti dong. Sebagai warga negara, saya belum pernah menerima panggilan. Nah, Ara ini dianggap sering membuat huru hara, ya, termasuk pernyataan siapa yang bisa memberikan informasi atau menemukan Harun Masiku, Anda kasih 8 miliar uang pribadi. Ya, karena kita sebagai warga negara sedih. Kok ada Harun Masiku udah bertahun-tahun, kok hebat banget gitu, nggak bisa ditangkap gitu. Ya kita pengen memberantas korupsi dari partisipasi publik, kan begitu. Jadi hadiah 8 miliar itu serius? Serius. Uangnya siapa itu? Saya Dari mana uangnya itu? usaha. Anda punya usaha apa sih? Usaha saya investasi cukup lumayan lah. Ada investasi di bidang pertambangan, ada restoran, ada di bidang keuangan. Ya seperti itu. Kita juga ada transportasi. Oke, kalau orang bertanya, Ara itu kekayaannya berapa itu? Ya puji Tuhan cukuplah Pak Andi untuk bisa mengacu bersyukur. laporan harta kekayaan penyelenggara negara nih, Anda ngisi ya? Ya kan 5 tahun lalu saya 2019. Oke, kalau di sini kan 82 miliar 800 juta sekian lah. Ya. Tapi banyak orang bilang nggak, Ara itu lebih kaya dari situ, dari itu. Jadi Anda nggak mengisi LHKPN dengan jujur ini berarti ya? Jujur dong, itu kan tahun berapa? Oke, jadi sekarang kekayaan Anda berapa? Oleh Ya, cukup meningkat lah. Itu tahun 2019 Pak, sekarang tahun 2020 Pak. Oke, jadi Masa kita 5 tahun ini nggak berusaha?
Jadi itu datanya dari 5 tahun lalu. Oke. Kan Yang baru sebagai pakai media kan ngisi. harusnya diupdate datanya. Masa pakai data 5 tahun lalu? Ini Ada ngisi nggak yang baru ini? ngisi tuh. Kita lagi proses ngisi semua karena kan ada beberapa aset yang saya jual. Supaya nanti kita udah fix gitu untuk masukinnya. Kan dikasih waktu kan 3 bulan. Oke. Sampai bulan Januari. Jadi yang baru belum diisi ya? Belum. Karena udah kita berapa kali lipat nih kekayaan Anda nih? ya lumayan lah. Nanti kan dibuka, diekspos ke buka. Tiba hari bisa lihat lah. Oke. Itu Udah pada salah barang ini. Saya pengen dapat 8 miliar itu juga sih. kalau itu kita pastikan dulu. Udah janji kan terbuka ke publik. Anda punya usaha properti nggak? Properti nggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada produktivitas antara Anda sebagai pejabat di Kementerian Kalau Perhubungan. properti pasti nggak ada. Oh, memang? Kalau properti itu ya kita punya rumah aja kan gitu ya. Oh ya nggak bisnis, maksudnya bisnis properti. Ya. Oke. Tapi ngomong, ini kan Kementerian ada perumahan dan kawasan permukiman. Ya. Yang kawasan permukiman ini maksudnya apa ya? Kawasan pemukiman itu ya pemukiman Pak. Banyak kan Apa yang Anda urus pemukiman. di bagian yang ini? Ya kita pasti akan bagaimana pemukiman itu jadi produktif. Kayak waktu 1 November itu saya memberikan tanah kami dari perusahaan kami itu 2,5 hektar di Tangerang ya. Kemudian ada pengusaha yang membangun dan mengisi. Mudah-mudahan nanti berapa bulan lagi akan jadi. Kemudian kita akan kasih gratis kepada rakyat. Gratis? Ya. Ini yang 250.000 rumah itu? Bukan 250 rumah. Oh, 250 Ya, di 2 hektar itu? 2,5 hektar. 2,5 hektar di tanah Anda. Kemudian dari Agung Sedayu ya? Ya. Oh, itu Anda mau kasih gratis? Sudah, kita kasih gratis. Kan salah siapa itu? Ya kita pilih Pak, kita pilih nanti ASN yang berpangkat rendah, berpenghasilan rendah, tentara yang berpangkat rendah, ada guru, ya, ada UMKM, supaya produktif. Kita mau kasih contoh. Dan kita kan sudah ada beberapa perusahaan besar yang siap melakukan juga hal yang sama, ya, membangun dan memberikan kepada Dana siasat. ya. Karena kita kan prinsipnya gotong royong. Bagaimana kita bergotong royong kalau di tengah situasi ya katakanlah kebutuhannya tinggi sekali, kemampuan negara kan terbatas. Tadi malam saya rapat, kita hitung fungsi kita 3 sebagai regulator, operator, dan fasilitator. Operator itu membangun. Membangun itu paling mungkin sekitar 260.000, sekitar segitulah yang kita mampu. Jadi kalau targetnya 3 juta, kurang lebih 750.000 itu harus dilakukan oleh masyarakat sendiri yang membangun atau para pengembang developer. Itu yang kita lakukan kalau membuat iklim, membangun yang berusaha untuk membuat aturan atau policy yang mudah, murah dan cepat, sehingga itu membuat iklim dunia usaha dan para masyarakat yang mau mendapatkan rumah lebih mudah. Nah, niat baik Anda ini mau memberi masyarakat rumah gratis ini kan kemudian bikin juga perkara nih. Karena Ketua Umum RI kan, Joko Suratno kan bilang ini gara-gara menteri ngomong mau kasih rumah gratis, banyak pembatalan terjadi. Yang calon pembeli merasa wah berarti pemerintah akan kasih rumah gratis. Ya, makanya diluruskan mungkin dari Mas Edi, itulah yang sebenarnya. Kalau ada yang kita kasih gratis ya ada, tapi apakah semuanya ya tidak? Apa yang salah gitu? Kalau ada, memang kita mau kasih gratis. Kita tidak pernah bilang 3 juta itu rumah gratis semua. Tidak pernah. Jadi ini harus diluruskan ya. Ya memang begitu yang sebenarnya. Coba lihat ada pernah kita ngomong 3 juta itu gratis semua, nggak ada pasti. Tapi kalau ada sebagian kecil yang gratis, yes, itu berbeda sekali. Demikian tadi sekelumit wawancara di Kick Andy bersama Ara Sirait. Dia dikatakan membuat kegaduhan, tetapi sebetulnya yang dibuat adalah terobosan-terobosan baru. Tetapi memang banyak sekali orang yang mengatakan bahwa 3 juta rumah itu memang sangat sulit. Mungkin tahun ketiga mungkin saja terjadi karena pembangunan sebuah rumah ataupun kawasan perumahan, walaupun itu tipe sifatnya tipe 21 ya,
berderet begitu, misalnya seperti yang dilakukan oleh Menteri Perubahan itu, di mana beliau itu menyumbangkan 2,5 hektar tanahnya. Kemudian dari konglomerat membangun sudah lebih 250 rumah. Ini pun minimal membutuhkan secepat-cepatnya 3 bulan baru selesai infrastruktur dan perumahan. Nah, kalau dalam setahun itu 12 bulan. Dan itu harus dilakukan secara masif. Misalnya di seluruh Indonesia ada 1.000 titik yang akan dibangun secara masif dengan empat kali dalam setahun. Mungkin itu sangat bisa, paling tidak 1 juta rumah bisa. Tetapi tadi dikatakan bahwa dengan kemampuan Menteri Perumahan untuk membangun kurang lebih 260.000 rumah, di mana ditambah nanti para developer dan para pengembang lainnya di seluruh Indonesia ditambah 750 rumah, berarti baru ada 1 juta rumah dalam 1 tahun. Nah, itu mungkin saja terjadi. Tapi kalau lebih dari itu rasanya sulit untuk dilakukan. Untuk itu, tapi kita berdoa dengan bantuan Bapak Hashim sebagai utusan khusus, para konglomerat lainnya, dan mungkin juga bantuan dari investor dari luar negeri untuk melakukan pembangunan secara masif. Mudah-mudahan program ini sangat memungkinkan untuk dicapai. Karena apa? Program pembangunan perumahan ini sangat menentukan juga dan sangat mendukung juga untuk pertumbuhan yang dicanangkan oleh pemerintah 8%. Selain makan gratis di seluruh Indonesia, nah juga ada program lain, misalnya bidang energi, hilirisasi dan lain-lainnya. Tetapi dapat kita informasikan juga, pada saat ini industri-industri tekstil di negeri ini sudah banyak yang berguguran. Itu yang perlu diperhatikan, karena tanpa ada investasi lainnya, maka pertumbuhan ekonomi agak sulit mencapai 8% per tahun. Nah, untuk itu kenapa tidak pemerintah mengevaluasi, misalnya kenapa sih pabrik-pabrik tekstil di Indonesia ini hampir mengalami stres dan banyak merumahkan para karyawannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yakinlah pemerintah Bapak Jokowi ini sudah menelusuri hal ini dan sudah masuk ke bea cukai. Karena kita lihat sampai detik ini ada ribuan penjual baju-baju bekas. Kalau kita lihat di Bali, di Mahendra Data, kemudian di Jalan Trenggana, juga di jalan-jalan yang protokol lainnya, berjamur semua bahan-bahan bekas, pakaian-pakaian bekas berjamur dijual di sebagai UMKM. Nah, itu memang merupakan pendapatan para UMKM, tetapi hendaknya diarahkan UMKM itu menjual produksi dalam negeri. Tapi kalau stop import ilegal itu, baju-baju bekas itu bisa terjadi, maka industri tekstil di negeri ini dapat diselamatkan. Nah, yang bisa saat ini diselamatkan adalah pakaian-pakaian budaya yang seperti dari Sumbawa, Sumba, Lombok, Bali, dan juga dari daerah-daerah lain yang itu masih bisa dipertahankan. Dan justru itulah mudah-mudahan banyak UMKM bermunculan untuk memproduksi barang-barang pakaian yang sangat berbudaya itu, dan itulah satu-satunya untuk melawan industri-industri luar dari Cina sangat murah. Nah, itu perlu dipikirkan. Nah, tetapi yang banyak terjadi pertumbuhan ini sebetulnya di era digitalisasi ini. Tidak bisa kita menghitung berapa juta jumlah orang yang bekerja di sistem digitalisasi ini sebagai affiliate perusahaan-perusahaan
besar, affiliate perusahaan-perusahaan UMKM, produk-produk herbal dan lain-lain. Itu sebetulnya belum pernah diteliti oleh pemerintah. Kemungkinan orang bekerja di sebagai affiliate, sebagai marketing di TikTok terutama itu mungkin jumlahnya bisa mencapai 10 juta orang. Nah, itulah perlu kita kembangkan lagi, digitalisasi terus dikembangkan seluruh daerah, kemudian Menko Digi juga tetap membangun BTS di seluruh Indonesia sehingga seluruh Indonesia terjangkau internet yang cukup baik, sehingga produk-produk lokal yang jauh dari Jakarta itu dapat dipasarkan secara online. Nah, itu yang terjadi. Ya, mudah-mudahan seperti yang kita tahu bahwa program infrastruktur di zaman Bapak Prabowo ini akan dikurangi, di mana infrastruktur yang telah secara masif dibangun Bapak Prabowo saat ini akan dikurangi. Nah, tentunya bagaimana caranya untuk mendapat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik? Tentunya tol laut itu harus dijalankan sehingga biaya transportasi dari daerah sampai ke pusat-pusat kota masih tetap baik dan masih bisa terjangkau, sehingga barang-barang dari luar itu masih kompetitif untuk dijual maupun untuk diekspor. Para pencinta Mr. Puisi, marilah kita terus mencari hal-hal yang mampu untuk membantu pemerintah ini di dalam membantu pertumbuhan ekonomi 8% di negeri ini. Untuk itu, para milenial, marilah kita bekerja keras untuk menjadi kader-kader pengusaha kecil yang akhirnya akan menjadi pengusaha besar apabila kita ikut mensukseskan program pertumbuhan 8% di negeri yang kita cintai ini. Bro, sis, para milenial, para politikus, para konglomerat sekalian, bantulah pemerintah ini, ringankan tanganmu untuk membantu program pemerintah ini, terutama di bidang perumahan. Bro, Menteri, mudah-mudahan sukses sehingga Anda tetap bisa membantu program pemerintah yang sangat sulit ini. Mari kita bekerja sama, menginformasikan hal-hal baik demi kepentingan negara yang betul-betul sudah memulai melakukan efisiensi, memberantas korupsi, sehingga apabila efisiensi ini bisa diterapkan secara baik, terutama saya dengar juga untuk perjalanan ke luar negeri itu konon katanya seluruh departemen kalau digabungkan uangnya bisa mencapai 71 triliun rupiah per tahun. Nah, ini perlu juga diperhatikan oleh bapak para pejabat sehingga melakukan efisiensi sehingga APBN tidak terganggu. Untuk itu, marilah dukung Mr. Puisi Live. Mohon subscribe, share, dan follow Mr. Puisi Live sehingga Mr. Puisi Live berkembang untuk masyarakat luas di Indonesia. Salam berbahagia, bye-bye.